Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Casual Update. Happy Monday buat yang nontonnya hari Senin. Guys, kita mau kasih update langsung ya progres perkembangan harga Bitcoin. Walaupun nggak terlalu gimana-gimana banget dan akhirnya saya juga nggak effort banget sih untuk ngeluarin mikrofon saya ya untuk ngasih update. Karena memang dari price actionnya nggak terlalu banyak activity. Cuman memang tadi pagi kita dapat kabar cukup positif ya. Kita tahu kemarin over the weekend itu Jumat, Sabtu, Minggu kan libur. Tapi ada sempat percikan di mana Iran kelihatannya itu mau mundur dari proses negosiasi dan deal-dealan sama US karena Israel masih ngotot nyerang Lebanon. Tapi pas kita live streaming hari Sabtu itu bareng kita nonton, kita menyaksikan langsung ya kalau si Netanyahu bilang atau memberikan perintah, oke deh kita ceasefire yang di Lebanon, dan Bitcoin pump habis itu ya naik ke 64.000 tapi kemudian kan reject terus konsolidasi dan akhirnya sempat turun tapi akhirnya naik lagi ke 800-an tadi ya teman-teman lebih kurangnya. Nah guys, ini kalau kita lihat ya per pagi ini beritanya sih. Jadi Iran Foreign Ministry spokesman said an agreement has been reached for arrangements for a mechanism to ensure the safe passage of vessels through the Strait of Hormuz. Ya, Iranian Foreign Minister bla 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 bla. Ini udah positif banget lah ya. Sebelumnya sempat dapat kabar soal Israel nih to end nationwide public restrictions including Lebanon border area. Ini yang akhirnya direspon sebagai news positif dan akhirnya memberikan ya keputusan lah ya pada si Iran untuk akhirnya menegaskan kalau oke, kita proses agreementnya dan beres gitu. Ya, Qatar Pakistan joint statement. First round of US Iran senior talks ends. Parties set 60-day roadmap. Ya, roadmap untuk apa? Ya, roadmap untuk benar-benar mengakhiri perperangan ya. Tuh. US Iran agree on roadmap for final deal and plan to end military operations in Lebanon. Ada mukanya si ini nih ya. G Defense. Oke, anyway, itu kabar baik ya, berpengaruh banget ke harga oil karena saya tadi udah sempet cek langsung ya, oil open gap up tapi kemudian langsung turun. Jadi so far ini direspons positif oleh market. Dan economic calendar for this week we're gonna have inflation report dan saya udah cek dari forecastnya dari Bank of Cleveland langsung. Nggak ada perubahan sih ya, diestimasinya adalah tetap sama. Karena memang kalau kita lihat ini berlakunya untuk periode bulan Mei ya teman-teman sekalian. Jadi Mei itu memang belum ada obrolan untuk masalah serius untuk perdamaian, baru kita dapetin itu kan per Juni. Dan kalau kita lihat ya udah ya yang terjadi adalah seperti itu. Oke, anyway, what about Bitcoin, Vin? Gimana kabarnya? Bitcoin itu on the weekly close sebenarnya nggak kelihatan bagus ya, teman-teman. Kita memang sih overstretch. Kalau kalian perhatiin nih EMA nih ya, 2134 tuh agak di atas. Biasanya tadi bisa visit sih, ya. Cuma kalau kita lihat di sini, ini closingnya kemarin itu ngebentuk candle bearish. Ya bisa dibilang ini bearish harami karena di dalam body candle sih yang warna hijau, ya. Namun kalau kita lihat ya, kita mengacu pada penjelasan yang saya udah pernah jelasin teman-teman, bahwa kalau kita ngelihat Bitcoin drop kayak around 28% gitu ya, ada kemungkinan lah dia bisa rebound minimal 20%. Kalau dia rebound segitu emang apa yang terjadi? Ya kita cuma retest doang sih ke EMA 21 pada time frame weekly dan overallnya tetap sama ya. Kalau saya sih ngelihatnya kita masih lebih heavy untuk potential dia drop lagi. Jadi untuk saat ini kayak gitu. Kalau dari daily-nya gimana? Daily itu memang kita ketahan di SNR yang saya marking nih ya on the weekly itu. Jadi kalau teman-teman zoom out ini adalah SNR 1, 2, 3, 4 ya, di situ ketahannya tuh teman-teman. Pas di EMA 21 juga kena rejected. Tapi memang dia nggak berhasil creating pressure yang lebih jauh ya. Artinya dia turunnya nggak lebih parah daripada yang sebelumnya. Dan kita tetap ngelihat ada potential jadi higher low karena ada Three River Morningstar candlestick pattern. Oke. Kalau internalnya gimana, Vin? Sebenarnya kalau dari perspektif time frame internalnya kita memang masih bullish sih. Ya, kalau patokannya 1 jam aja teman-teman lihat. Tadi pagi itu manipulasi. Turun dulu, dapat kabar positif soal Iran ya kan, terus nanjak lagi. Habis itu dia konsolidasi di tengah-tengah. Kalau saya lihat sih ekspektasinya masih bisa begini.
karena internal structure-nya ya. Dan kita udah sempet drop by the way guys. Jadi kalau perhatiin di sini sebenarnya kebentuk semacam channel ya. Itu valid bener, kita bisa consider seperti itu. Tapi yang terjadi adalah di manipulasi doang ya. Dia fake down, habis itu dia naik, and then balik ke tengah. Ya, secara technical kita ngelihatnya jadi apa teman-teman? Ada potensi dia seperti membentuk inverted head and shoulders ya, kalaupun dia balik turun gitu. So I think it's very normal untuk kita ngelihat Bitcoin balik naik dulu, menyambut sentimen positif yang datang dari berita yang tadi teman-teman ya. Di sini juga ada pembahasan yang diberikan sama CoinDesk, saya juga udah baca-baca, sama lah ya, melihat potential rally-nya itu sebagai, kita bisa bilang sebagai relief rally atau relief bounce saja. But at the end, teman-teman sekalian ya, what more important adalah bagaimana perubahan fundamentalnya gara-gara US Iran dan damai. Itu sebenarnya bisa membuat selling pressure pada Bitcoin yang mungkin tadi harusnya kenceng banget jadi nggak terlalu parah gitu ya. Artinya ada kemungkinan kita masuk ke fasenya tuh lebih ke time based capitulation. Jadi panjang, boring, over the summer holiday, mungkin nanti ada satu kali kapitulasi bantingan flash out supaya yang pada ngelong tuh liquidated dulu, baru abis itu mungkin recovery. Ya, itu yang sering terjadi sama Bitcoin sih setiap cycle bearish ya teman-teman sekalian. And I think that's the highest probability untuk saat ini. Dan kalaupun kita lihat Bitcoin turun, mungkin ya tetap sama ya, acuannya adalah based on realized price, yaitu di 53-an gitu. Itu sebagai target terdekatnya loh teman-teman. Lebih rendah dari itu bisa nggak, Pin? Bisa, tapi kita belum lihat katalisnya. Mungkin kita perlu ngeliat strategi jualan Bitcoin lagi kali ya. Jadi itu yang bikin market akan mengalami panic selling nantinya. Ya probably guys ya. Strategi itu maksudnya Michael Saylor. Oke. Alright ya, so itu aja mungkin update dari saya. Thank you very much guys kalau kalian nonton video ini sampai selesai. Sorry kalau misalnya saya update casual kayak gini, tapi semoga teman-teman bisa dapetin insight, even update sesantai kayak gini ya. And see you guys again in the next video update guys. Cheers, bye-bye.